Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita mau persiapan untuk menghadapi ujian sekolah kelas 9. Untuk persiapannya kita boleh lihat di soal-soal ujian nasional. Nah, ini kita mau bahas soal ujian nasional tahun 2018-2019. Saya harap untuk menyiapkan catatan ya. Jadi kalau misalnya ada yang penting silahkan ditulis. Oke, kita bahas dulu dari nomor 1. Oke, nomor pertama itu tentang besaran turunan, yaitu kecepatan. Besaran kecepatan ada besaran turunan yang diturunkan dari dua besaran pokok, yaitu apa? Nah, untuk besaran pokok itu ada 7 ya, kita bisa ingat-ingat, itu adalah besaran panjang, kemudian ada waktu, massa, ada suhu, ada kuat arus, ada jumlah zat, satu lagi adalah intensitas cahaya. Jadi selain dari ini bukan merupakan besaran pokok. Nah, maka dari itu ini kan besaran pokok yang ditanyakan. Oleh karena itu kalau misalnya ada yang tidak dari bagian-bagian ini berarti itu bukan. Kayak ini volume berarti bukan jawabannya. Nah, kita punya 3 jawaban di sini. Kita lihat aja ke besaran kecepatan. Kecepatan itu satuannya adalah meter per second atau kilometer per jam. Nah, gitu. Berarti 2 besaran. Meter itu satuan dari besaran panjang dan second adalah dari waktu. Maka jawabannya adalah Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Bentar saya daftar tersebut sifat fisik benda cair. Jika partikelnya sangat bebas, enggak. Kalau yang sangat bebas itu adalah gas ya. Berarti jawabannya tidak. Kita punya 3 jawaban. Kemudian jarak antar partikel zatnya sangat dekat. Juga enggak. Karena kalau yang sangat dekat adalah padat. So, partikelnya tidak teratur. Ya. Kemudian ikatan antar partikel sangat lemah. Enggak ya. Karena dia kalau yang sangat lemah itu adalah gas. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Sebentar. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu adalah tentang perubahan wujud. Perubahan wujud zat yang memerlukan kalor. Jadi kalau ada soal kayak itu, mending baca soalnya dulu aja deh. Ternyata perubahan wujud yang memerlukan kalor. Berarti dia menyerap kalor. Yang menyerap kalor itu dia seperti mencair, menguap. Nah, itu memerlukan kalor. Agar dimasukkan ke dalam cairan yang memadat, itu melepas. Titik embun itu juga melepas. Logam dicairkan, es batu menjadi air. Oke, berarti jawabannya adalah 3 dan 4. Oke, kemudian next kita ke nomor 4. Sekelompok siswa melakukan eksperimen pengukuran suhu air. Hasilnya diperoleh suhu air sebesar 50 derajat. Sekarang diubah ke Fahrenheit. Oke, kalau misalnya kita ingat kembali mengenai suhu ini saya ribut dulu ya. Nah, kalau kita ingat-ingat kembali, itu kita punya Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, Celsius itu kita punya titik beku, ini juga punya titik mendidih. Titik bekunya adalah 0, ini 100, Fahrenheit adalah 32, ininya 212, Reaumur 0, didihnya 80, Kelvin 273, ininya 373. Kemudian ini rentangnya adalah 180, 180, ya ini 100. Maka didapatlah perbandingan 5, 9, 4, 5. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 50 derajat Celcius berapakah derajat Fahrenheit? Maka untuk menyelesaikan soal ini kita lihat Fahrenheit-nya berapa perbandingannya? 9.
Kemudian yang diketahui itu Celsius, perbandingannya berapa? 5. Jadi yang di atas adalah yang ditanyakan, kemudian di bawah adalah perbandingan yang diketahui. Kemudian kita kalikan dengan angka yang diketahui. Itu 50 dikurangi dengan titik beku. Kebetulan titik beku Celsius adalah 0. Oke, setelah ini barulah kita tambahkan dengan titik bekunya Fahrenheit. Jadi sangat penting kita mengetahui titik beku. Oke. Jadinya 9/5 dikali 50 tambah 32. Dicoret jadinya 10 ya. 9 kali 10 adalah 90 ditambah 32 jadinya 122. Ini jawabannya adalah A. Oke. Ini ke soal nomor 5. Ini mengenai asam basa. Nah, asam basa itu bisa dilihat dari perubahan lakmus ya. Jadi kalau ini lakmus ini yang bersifat basa, maka lakmusnya pasti berubah menjadi biru. Mau itu lakmus biru atau lakmus merah. Jadi jawabannya pasti biru-biru. Nah, ini jawabannya adalah 2 dan 3. Oke. Ini terlihat ke perubahan fisika. Jadi kalau perubahan fisika adalah perubahan yang bisa kembali ke kayak misalnya es menjadi air, kemudian air bisa menjadi es lagi gitu. Kalau misalnya perubahan kimia, dia akan menghasilkan zat baru. Oke, perubahan fisika ditunjukkan oleh angka berapa? Kayu kering diubah menjadi kursi, pagar berkarat ini kimia ya. Kertas digunting, buah-buahan menjadi busuk ini juga kimia. Maka jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 3. Oke. Kita next ke soal nomor 7. Nah, ini adalah model atom. Yang harus kita ketahui adalah di inti itu terdapat proton dan neutron, sedangkan di luar itu ada elektron. Maka di sini kita punya proton dan neutron. Ya, ini udah jelas. Kalau secara berurutan berarti P-nya adalah elektron, kemudian Q-nya adalah proton karena dia ada positif di sini. Dan ini yang tidak bermuatan adalah neutron. Maka jawabannya adalah C. Nah, ini udah jelas banget ya. Manakah yang mengandung nikotin? Kalau nikotin, kopi itu kafein ya. Yang nikotin itu tembakau dan rokok. Makanya kadang-kadang suka jadi tergantungan ya. Oke, kita next nomor 9. Salah satu cara untuk mendeteksi jenis penyakit yaitu melalui tes darah. Tes darah itu melalui pemisahan sel. Nah, dari plasmanya dengan pertimbangan perbedaan bobot molekul komponen penyusun darah. Metode pemisahan yang dimaksud di sini adalah sentrifugasi. Oke, alatnya sentrifugasi. Kalau evaporasi itu tentang penguapan, destilasi itu perbedaan titik didih. Kalau sublimasi ini juga berarti nanti tentang penyubliman. Oke. Maaf. Nah, kita ke nomor 10. Untuk nomor 10, ini ada kapal nih. Ceritanya beratnya adalah 15.000 Newton nih. Kalau misalnya digambarkan ini ada kapal.
beratnya 15.000 Newton. Nah, digambarin ke bawah aja, itu kan berat ya. W 15.000 Newton. Kemudian dia mengangkut barang. Nah, ternyata barang-barang ini beratnya adalah 9.000 Newton. Dan beberapa penumpang anak buah kapal. Nah, ini entah ada berapa gitu anak buah kapal. Saya gambarnya 3 aja ya. Agar kapal aman ketika berat, volume bagian lambung kapal yang berada di bawah permukaan air maksimum adalah 3 meter pangkat 3. Berarti itu adalah volume tercelup. Massa jenis fluida itu adalah 1000. Kemudian gravitasinya adalah 10. Nah, jika berat rata-rata tiap orang adalah 600 Newton, jumlah orang yang bisa dibawa oleh kapal berapa? Jadi, pertanyaan ini harus kita jawabnya, kita harus tentukan berapa orang yang ada di dalam kapal ini untuk menampung beban orang dan kapal sehingga yang tercelup hanya 3 meter kubik. Nah, ini kita tulis sebagai W orang. Ini W perahu. Ini W beban ya, jadi beda-beda. Oke, ini adalah Archimedes. Oke, jadi untuk menyelesaikan soal Archimedes ini, kita punya persamaan. Itu adalah F itu sama dengan rho fluida dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan volume yang tercelup gitu. Nah, F di sini itu bergantung dari jumlah gaya. Jumlah gaya. Nah, kalau di sini jumlah gayanya adalah W benda, W perahu sama W orang. Karena ini tuh bisa FA, bisa jadi gaya apung gitu ya. Jadi dia mengapungkan benda-benda yang di sini. Kalau gaya apung sebenarnya arahnya ke atas. Jadi dia melawan gaya-gaya yang ada di sini. Oke. Maka sigma F-nya di sini adalah WB tambah WP tambah WO itu harus sama dengan rho F gravitasi volume yang tercelup. Itu. Nah, WB-nya berapa? Kita masukin aja angkanya 9.000 ditambah 15.000 tambah W orang sama dengan ini kita punya 1000, gravitasinya 10, volume tercelup adalah 3. Nah, ini sih sebenarnya kenapa satuannya nggak ditulis. Jadi kita pastikan dulu sih sebenarnya apakah satuannya semuanya seragam atau enggak. Maksudnya gini, kalau misalnya semuanya SI, maka nggak usah ditulis tuh karena udah semuanya SI. Ini kita udah pastikan semuanya SI. Kilogram, meter, second, Newton itu udah SI. Jadi kita tinggal tulis aja nanti pasti satuannya juga udah sama lah gitu. Udah bisa saling menghilangkan. Oke, 9.000 tambah 15.000 adalah 24.000 ya. Ini 10 kali 1000, 10.000 kali 3 adalah 30.000. Oke, maka W orang adalah 30.000 dikurangi dengan 24.000. Nah, jawabannya adalah 6.000 Newton. Nah, kalau misalnya setiap orang itu rata-ratanya adalah 600 Newton, maka kalau ini dia muatnya 6.000 Newton, ya berarti tinggal dibagi aja. 6.000 Newton dibagi dengan 600 Newton per orangnya. Maka jawabannya adalah kita dapat 10 orang. Oke, gitu ya. Jadi penting banget untuk menentukan gaya-gaya yang terlibat dalam soal tersebut. Oke, next. Kita punya sebuah mobil mainan dilepas dari titik P ke O, ke Q, ke R, kemudian ke S melalui lintasan sebagai berikut. Grafik kecepatan terhadap waktu. Oke,
Kalau dari P ke Q itu pasti dipercepat ya nggak sih? Karena dia turun ininya. Jadi kalau misalnya kalian sedang menaiki sepeda itu kerasa banget ke bawah itu dipercepat. Kemudian ke Q ke R itu dia gerak lurus beraturan, maka kecepatannya tetap. Sedangkan dari R ke S itu diperlambat. Kenapa? Karena semakin ke atas itu semakin melawan arah gravitasi. Jadi bisa diingat juga sih kalau misalnya ke bawah itu karena gravitasi kita ke bawah, makanya dipercepat. Sedangkan kalau misalnya ke atas karena melawan gravitasi maka dia diperlambat. Maka jawaban yang paling benar adalah dari P ke Q itu dipercepat, maka grafiknya naik, kecepatannya makin gede. Oke, kita lihat sini antara A dan C. Yang B dengan D itu udah nggak mungkin karena itu diperlambat duluan. Kemudian QQR tadi adalah GLB, ya kan? Dia GLB turun terus nanti diperlambat. Nah, kalau diperlambat berarti turun grafiknya, maka jawabannya adalah A. Oke, begitu ya. Jadi nanti tinggal dilihat aja dia berlawanan gravitasi ataukah sama dengan gravitasi. Oke, kita punya soal lanjutan nih. 4 buah benda masanya sama, masing-masing 4 kg dikenai garis seperti gambar berikut. Benda yang mengalami percepatan paling besar dan paling kecil secara berturut-turut. Kita tinggal lihat aja berarti, karena kalau untuk mencari percepatan adalah sigma F dibagi massa. Karena massa setiap bendanya sama yaitu 4 kg. Ini 4 kg. Ini 4 kg, maka boleh si massanya kita berikan. Maka kita cari sigma F-nya aja, mana yang paling besar. Oke, yang searah itu ditambah, kemudian yang berlawanan itu dikurangi. Ini berarti 16 sama 20 itu jadinya minus 4. Jadi kalau ke kiri itu saya katakan negatif. Ini 12 berarti minus 12 sama minus 4 adalah minus 16. Nah, yang dilihat ininya aja, makanya aja. Berarti 16 Newton. Kemudian yang ini adalah 4 Newton ke kanan. Yang 12 berarti 16 juga tuh. Kemudian kalau yang ini tambahin, ini juga ke kanan. Ya udah tambahin tuh gede banget jadinya. 28, 48 Newton. Kemudian kalau yang ini dikurangin jadinya 8 ya. Nah, jadi 8 tapi ke kiri, jadi negatif. Ditambah 16, minus 8 ditambah 16. Ini ada 8 Newton. Maka jawabannya yang terbesar adalah 2, yang terakhir adalah 4. Oke. Sekian dulu untuk hari ini. Untuk video kali ini, nanti silakan dilihat untuk video berikutnya untuk soal nomor 13 sampai dengan nomor 22. Oke. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mau langsung lanjut ke nomor 13. Ini ada 2 orang yang sedang mendorong mobil yang sedang mogok. Yang satu adalah gayanya 200 Newton, satu lagi adalah 100 Newton. 200, yang kedua adalah 100 Newton. Mereka mengalami kesulitan mendorong mobil yang mogok. Untuk membantu 2 orang tersebut, ada 5 orang dengan gaya dorong masing-masing seperti dalam tabel. Nah, jika terdapat gaya gesekan pada mobil, gaya gesek tuh karena ini mobil arah geraknya ke kanan, maka gaya gesek arahnya ke kiri. Jadi karena gaya gesek itu sifatnya adalah menghambat gerak. Nah, maka orang-orang yang paling tepat untuk membantu mendorong mobil agar dihasilkan usaha sebesar 7.000 Joule
saat mobil tersebut melaju pada jarak 10 meter. Oke, untuk menyelesaikan ini, maka kita mulai dari rumus usaha itu adalah F dikalikan dengan jarak. Nah, dari sini F kali S. Maka untuk mencari F, itu kita bagi W dibagi dengan S. Gitu. Maka 7.000 dibagi dengan 10. Maka yang dibutuhkan adalah 700 Newton. Cuman yang jadi masalah di sini kita punya F gesek. Maka sigma F ini, sigma F di situ adalah F1 tambah F2 tambah F yang nggak tahu gitu ya, kita anggap F3 dikurangi dengan F gesek gitu. Maka sigma F nya itu harus 700. 200 ditambah 100 tambah F3 nya berapa gitu, dikurangi 320. Maka jadinya adalah ini adalah 300 dikurangi 320. Hasilnya adalah minus 20. Nah, maka yang dibutuhkan adalah 720 Newton. Nah, sekarang di opsinya tinggal kita lihat saja di antara orang-orang tadi, di antara opsi yang ada itu manakah yang menghasilkan jumlah gaya sebesar 720 Newton. Oke, kita mulai dari Asep, Andi, dan Burhan. Asep itu 200, Andi 200, Burhan 150. Maka jumlahnya adalah 550. Andi 200, Burhan 150, Soleh adalah 270. Maka jumlahnya adalah apa tuh? 3,5, 550, 200, 150, 270. 0, 12, 3, 4, 5, 6. 620. Sedangkan yang kita butuhkan adalah 720. Burhan, Soleh, Yanto. Oke. 150, 270, 250. Ini 10, 17, belakangnya aja 17. 2, 4, 6. Ini juga enggak. Kemungkinan besar jawabannya D ya. Coba kita lihat. Soleh adalah 270, Yanto 250, Asep 200. Kita jumlahkan 0, 12, 7. Ya, jawabannya adalah D. Ya, kita lanjut ke soal nomor 14. Agar posisi batang besi menjadi seimbang, maka hal yang dapat dilakukan adalah menempatkan beban. Gimana tuh? Jadi biar kanan dan kiri sama, jadi caranya adalah ini F dikalikan dengan L. Nah, anggaplah ini L-nya ini 1, 2, 3, 4. Jadi F dikali L. Oke, F ini anggap kita F1. F1 dikalikan dengan L1 itu harus sama dengan posisi di sini. Gitu. Jadi kalau ini misalnya ini kita anggap F2, ini F3. Jadi F2 kali L2 ditambah F3 kali L3. Nah, ini harus sama. Nah, coba kita lihat opsinya. Q dan R di lubang ke-7. Ini kalau dua-duanya di lubang ke-7, berarti F2, F3-nya adalah jadinya 60. Sedangkan P tetap. Kalau di P tetap, berarti ini F kali
L 120 dikalikan dengan 4. Jadi hasilnya adalah 480. Akankah sama? Ya, ini 60. 60 kali 12. Itu ya. 60 kali 2 ya 120. Jadi nggak mungkin. Ini nggak bisa. Kemudian kita yang ke posisi kedua. P-nya tetap. Berarti tetap ininya F kali L-nya adalah 480. Oke. Q dan R-nya di lubang 8. Kalau di lubang 8, berarti di sini, berarti ini 60. 1, 2, 3. 6 kali 3 adalah 180. Salah juga kan? Oke. Sekarang kita coba ke yang ketiga. P di lubang 3. Kalau P di lubang 3, maka 120 dikali dengan 12. 240. QR di lubang 9. Nah, di sini. 1, 2, 3, 4. 4. Ininya 60. 60 kali 4 adalah 240. Ya kan? Berarti ini udah benar nih. Berarti jawabannya adalah C. Ini tendangan kuasa dan dengan beban. Oke, kita lanjutkan. Oh, ini tentang planet-planet. Planet kita itu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, Uranus orbitnya antara Saturnus dan Neptunus. Neptunus, benar kan? Kemudian Jupiter, dia diameter paling besar ya, karena Jupiter emang planet yang paling besar. Ya udahlah, ini pasti jawabannya A. Coba kita lihat jawaban yang lainnya. Bumi, satelitnya bulan, benar. Mars, temperatur tinggi, efek rumah kaca, ini salah. Kemudian Venus terletak antara Bumi dan Jupiter, salah kan? Itu harusnya Bumi dan Jupiter itu Mars. Neptunus, planet terjauh, oke. Saturnus atau planet tersusun dari gas oksigen. Itu salah ya. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban A. Oke, kita next ke nomor berikutnya. Tentang revolusi, nanti boleh kalian baca tentang revolusi untuk nomor 16 dan ke nomor 17. Dua perahu masing-masing tumpangan nelayan yang sedang melaut bersama mengalami gerak naik turun gelombang. Apa sih tentang gelombang? Sebanyak 8 kali, itu berarti N-nya. Waktunya adalah 10 detik. Nah, dari sini kita bisa dapat T besar, yaitu periode. T bagi N. 10/8 atau diperkecil jadi 5/4 second. Ketika kedua perahu berjarak 4 meter satu sama lain, keduanya ada di puncak gelombang. Di antaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Jadi kalau kita gambarkan, ada 2 lembah, 1 bukit. Nah, begini ya. Ini perahunya. Ngapa ini perahu A, ini perahu B. Jaraknya adalah terpisah sejauh 4 meter. Ini berapa gelombang nih? Berarti ini 1 gelombang. Ini berarti
puncak ketemu puncak lagi berarti 2 gelombang ya. Ini berarti ada 2 gelombang. Jaraknya 4 meter. Maka lambda itu kan 1 gelombang. Berarti 4 aja dibagi 2. Berarti 1 gelombangnya adalah 2 meter. Pertanyaannya adalah cepat rambat gelombangnya berapa? V-nya berapa? V itu adalah lambda dibagi dengan T. Ya udah lambdanya 2. T-nya adalah 5/4. Jadinya 2 dikali 4/5. 8 dibagi 5 adalah 1,6 meter per second. Ya, kita lanjutkan dengan nomor 18 tentang pencerminan pada dua cermin datar. Jadi kalau dua cermin datar disusun membentuk sudut tertentu, maka nanti akan terbentuk beberapa bayangan. Nah, ini contohnya ini ada benda, entah berapa sudutnya, kemudian bayangannya terbentuk 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bayangan. Jika sudut cermin tersebut diperkecil 15 derajat, jumlah bayangan terbentuk menjadi berapa? Jadi kita harus tahu dulu sudut ini yang awal tuh berapa gitu. Nah, persamaannya gimana? Untuk mencari jumlah bayangan itu 360 derajat dibagi dengan theta dikurangi 1. Nah, di sini jumlah bayangannya kan 5 ya tadi kan. 360 derajat dibagi theta dikurang 1. Nah, angka satunya kita pindah ruasin aja, jadinya ditambah. Oke, jadinya 5 tambah 1 jadinya 6. 360 derajat dibagi theta. Jadi tetanya adalah 360 derajat dibagi 6. Maka hasilnya 36 bagi 6 adalah 60 derajat. Oh, berarti tetanya adalah 60 derajat. Sekarang sudut cerminnya diperkecil 15, berarti 60 dikurang 15, biasanya 45 derajat. Maka jumlah bayangan yang terbentuk adalah 360 dibagi 45 dikurangi 1. Nah, kita coret 360 dibagi 45 itu 8. Dikurang 1, jadi hasilnya adalah 7 buah bayangan. Jadi semakin kecil sudut yang dibentuk oleh dua cermin tersebut, maka jumlah bayangannya akan semakin banyak. Oke, kita ke nomor 19. Ini tentang cacat mata. Hipermetropi itu rabun dekat. Ada Ahmad sama Budi, mereka dua-duanya rabun dekat. Yang satu menggunakan kacamata plus 2,5 dioptri, yang satu lagi plus 1 dioptri. Pertanyaannya, perbandingan jarak baca Ahmad dan Budi jika mereka tidak menggunakan kacamata berapa? Berarti yang ditanyakan adalah punktum proksimumnya berapa. Nah, persamaan untuk mencari kekuatan lensa, itu kekuatan lensa ya, yang 2,5 sama 1 itu untuk hipermetropi adalah 100 dibagi Sn dikurangi 100 dibagi dengan PP. Itu untuk hipermetropi. Jadi kita mau nyari PP-nya nih. Tuh, kita punya 2,5. 2,5 tuh 5 dibagi 2 ya. Punyanya Ahmad nih. 5/2, 100. Anggaplah Sn-nya adalah 25 cm. 25 dikurang 100 dibagi PP-nya Ahmad. Nah, sekarang kita pindah ruaskan. 100 dibagi PP-nya Ahmad. Yang angka semua kita ruasin yang sama. Nah, ini 50 kan? 50 bagi 2, 2.
dibagi 25 2 dikali 100 adalah 200 kurang 50 bagi 2 adalah 25 kali 5 125, jadi 75 per 50. Oke, 100 per PPA nya 75 dibagi 100, ini bisa kita perkecil jadi 75 per 50, 3 per 2, maka PPA nya adalah, ini naik ke atas, jadinya adalah 200 per 3. Ini punyanya Ahmad. Sekarang kita cari punyanya Budi dengan cara yang sama. 1 sama dengan 100 dibagi 25 kurang 100 dibagi PPB. 100 bagi 25 adalah 4. Nah, ini pindah luas kayak tadi. 4 dikurang 1, jadinya 3. Maka PP-nya si Budi adalah 100 dibagi 3. Maka perbandingannya PPA berbanding PPB adalah 200 per 3 dibanding 100 per 3. Kita coret, maka hasilnya adalah 2 banding 1. Jawabannya adalah B. Ini jawabannya adalah B ya. Nanti untuk miopi itu beda lagi persamaannya. Untuk miopi sendiri itu untuk mencari kekuatan lensanya adalah minus 100 dibagi PR gitu. Jadi tanpa ada SN. Ini untuk yang miopi. Oke. Dan next soal berikutnya. Ini tentang elektron, berarti listrik statis ya. Ya, listrik statis. Seorang siswa melakukan percobaan untuk membuktikan adanya listrik statis pada sisir plastik dan batang kaca. Sisir plastik digosok ke rambut dan batang kaca digosok ke kain sutra. Yang akan terjadi adalah, yang harus diingat gini, jadi kalau sisir plastik rambut, itu elektron yang berpindah adalah dari rambut ke sisir plastik. Jadi nanti rambut akan bermuatan positif, sedangkan sisir plastik akan bermuatan negatif. Sedangkan batang kaca dan kain sutra itu justru kebalikannya. Jadi batang kacanya, elektron dari kain sutra itu akan pindah ke batang kaca. Jadi nanti batang kacanya, elektron dari batang kaca justru yang pindah ke kain sutra gitu. Jadi kain sutra nanti yang negatif. Oke, kita lihat satu-satu. Sisir plastiknya dia kehilangan elektron, salah ya, karena dia akan menerima elektron. Oke, ini benar, sisir plastiknya menerima, tapi rambut menerima, ini salah. Ke opsi berikutnya. Opsi berikutnya adalah sisir plastiknya menerima elektron, ya benar. Rambut melepas. Batang kaca itu kehilangan. Nah, berarti jawabannya adalah C. Oke, soal berikutnya adalah tentang listrik dinamis. Kita punya rangkaian paralel, ini seri. Intinya kan adalah kuat arus. Untuk mencari kuat arus kita membutuhkan V dibagi R. Nah, R-nya ini harus R total. Total dari rangkaian. Maka R totalnya yang harus dilakukan adalah kita paralelkan dulu yang sebelah sini. Oke.
Maka kita paralelkan dulu. 1/8 ditambah 1/24. Pakai angka 24, 24 bagi 8 adalah 3. 24 bagi 8, 3, 3 kali 1, 3. 24 bagi 24, 1. Maka R secara paralelnya adalah 24 dibagi 4. 6 ohm. Sedangkan sekarang rangkaiannya menjadi seperti ini. Ini 3 ohm, ini 6 ohm. Maka R totalnya adalah sama dengan R seri, yaitu ditambahkan 3 ditambah 6. Ini adalah 9 ohm. Setelah itu, barulah kita mencari I. I adalah V dibagi dengan R. V-nya 9 volt, R-nya adalah yang kita pakai yang R total. Kita dapatkan I-nya adalah 1 ampere. Gitu. Jadi nanti yang dikerjakan adalah yang lebih rendah. Biasanya sih yang dikerjakan adalah yang paralel terlebih dahulu. Karena kan lumayan banyak soal tentang kefisikaannya. Sebuah setrika memiliki spesifikasi 350 watt, 220 volt. Jadi maksudnya adalah jika si setrika ini dipakai pada tegangan 220 volt, maka akan menghasilkan daya sebesar 350 watt. Sekarang berapakah daya listrik kalau dihubungkannya 110 volt? Berarti setengahnya dong. Ya udah, berarti 350 bagi 2. Jadi hasilnya adalah 175. Itu ya. Jadi kita harus tahu dulu maksud dari label di barang elektronik yang ada di rumah. Oke, ini soal terakhir tentang fisika, yaitu tentang trafo. Yang ditanyakan di sini adalah kuas yang mengalir pada kumparan yang terhubung di sini. Berarti I sekunder. Kita punya primer, sekunder. Primer itu yang masukkan, sekunder itu keluaran. Kita punya V primer, kita punya N primer, kita juga punya N sekunder, kita punya hambatan di sini. Ditanyakan I sekunder. Maka untuk menyelesaikan I sekunder, kita harus tahu dulu V di sekundernya berapa. Maka kita pakai perbandingan NP dibagi NS itu sama dengan VP per VS. Oke, NP-nya adalah 200. Maaf. NP-nya adalah 800. NS-nya 200. V di primernya adalah 200. VS-nya yang ditanyakan dulu. Kita coret angkanya. Ini bisa jadi 4. Jadi 100 ya. Maka kita dapatkan VS-nya adalah berapa tuh? 100 dibagi 4 ya. Jadinya 25. Nah, berarti ini adalah trafo step down. Jadi maksudnya tegangannya menjadi lebih kecil karena jumlah liternya juga jadi lebih kecil. Nah, arusnya bisa kita hitung menggunakan V dibagi R. 25 dibagi R-nya adalah 25. Oke. Wah, jawabannya agak ini ya. Oke, coba kita lihat kesalahannya. Mungkin kesalahannya dari hitungan sini nih. Gak sebelah situ sih. Ini 800. NS-nya adalah 200. Kadang-kadang coret-coret juga jadi bingung ya. Coretnya mending sebelah sini aja.
Jadi ini 8 bagi 2, 4. 4 Vs 200. Maka Vs-nya adalah 20 dibagi 4. 200 dibagi 4 adalah 5. Nah, jadi 50. Nah, berarti tadi kita salah dalam itu ya. Nah, ini kita tulis berarti 50 dibagi 2-nya adalah 2 ampere. Oke, seperti itu. Jadi di soal UN tahun 2018-2019 itu ada 23 soal. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar dan mencapai hari yang diinginkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.